Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa. Dan sekarang kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Kak Seto, sahabat anak Indonesia. Selamat pagi, Kak Seto. Ya, selamat pagi Mas Elgen. Dan selamat pagi juga Bapak Dr. Yohanes Aritonang. Pagi, Kak Seto. Salam sehat. Bagaimana kabarnya, Kak Seto? Ya, Alhamdulillah tetap sehat, tetap semangat, dan tetap gembira. Baik. Nah, Kak Seto mungkin bisa menceritakan nih, kemarin mungkin ada berita bahwa Kak Seto sempat mengalami adanya gangguan pada prostat. Silahkan diceritakan pengalamannya, Kak Seto. Iya, memang pada waktu itu sekitar awal tahun ya, Januari itu saya tiba-tiba merasa agak kesulitan untuk buang air kecil ya, dan kadang-kadang agak sakit begitu. Jadi agak sulit tapi agak sering begitu ya, karena kadang-kadang tidak tuntas buang air kecilnya. Jadi tengah malam beberapa kali harus ke kamar kecil sehingga mengganggu kesehatan saya karena kurang istirahat ya. Nah, akhirnya istri dan keluarga mendorong saya supaya segera konsultasi ke dokter. Akhirnya kami konsultasi ke dokter spesialis urologi dan kemudian dilakukan pemeriksaan, dan waktu itu saya agak lupa apa istilahnya, angkanya harusnya 4 yang paling PSA-nya ya. Itu sampai 34, jadi sangat lonjakan tinggi sekali begitu. Nah, lalu ada berbagai kemungkinan, mungkin juga infeksi atau mungkin juga ada kemungkinan juga kanker dan sebagainya. Nah, begitu kami sekeluarga mendengar istilah kanker ini, wah udah agak panik juga ya, tapi ya sudah, kami sujud syukur saja. Pokoknya mohon yang terbaik dari Yang Maha Kuasa begitu. Akhirnya dilakukan untuk melihat apakah itu betul kanker atau tidak, dilakukan operasi biopsi ya. Dan kemudian kami baru terima hasilnya. Nah, setelah diumumkan ternyata bukan kanker, alhamdulillah bukan kanker, tapi ternyata pembesaran dari kelenjar prostat itu, sehingga mungkin pembesaran itu agak menjepit uretra ya, kandung kemih itu, sehingga mengganggu kelancaran buang air kecil tadi. Nah, beliau juga menanyakan apakah ada keturunan. Nah, setelah saya cek dengan para saudara-saudara, om tante, oh ya kakek dulu rupanya juga mengalami itu, dan wafatnya juga karena itu juga begitu. Ya sudah, mungkin itu tadi, tapi akhirnya diberi obat selama beberapa minggu begitu, dan ya alhamdulillah sekarang semuanya sudah lancar. Oh, sudah lancar sekarang ya, Kak Seto ya? Sudah lancar, dan ya itu tadi mungkin saya lawan juga dengan tetap semangat, tetap gembira, bernyanyi riang, walaupun kadang-kadang tugas ke berbagai kota, juga ada tugas kemarin ke Malang, lalu sekarang ada di Surabaya. Ya, tapi ya dinikmati saja, itu rupanya sangat membuat saya juga tetap terjaga lah masalah kelenjar prostat ini. Demikian, Mas Elgen. Baik. Oke, Kak Seto, saya mau ke Dokter Yohanes dulu. Dokter Yohanes, dari ceritanya Kak Seto, tanggapan dokter seperti apa nih? Ya, jadi memang seperti yang tadi udah kita bahas ya, bahwa keluhan dari prostat ini kan seperti yang udah disampaikan oleh Kak Seto, yang beliau mengalami bahwa ada keluhan malam sering terganggu ya, Kak Seto malam sering terganggu ya, kayak buang air kecilnya, terus kemudian sering tidak tuntas juga buang air kecilnya, ya mungkin ada pancaran melemah juga. Nah, memang itu gejala-gejala prostat yang harus kita aware, dan kemudian ditunjang dengan pemeriksaan PSA. Memang normalnya adalah di atas 4 nanogram per desiliter. Pada kondisi Kak Seto bisa mencapai angka 30-an, kadang kita harus memang standarnya adalah kita biopsi. Gitu. Tapi memang kalau memang biasanya masih cut off-nya itu masih di bawah 50, kadang-kadang kita masih bisa curiga mungkin infeksi sebelumnya, atau mungkin hanya pembesaran prostat jinak yang sedikit meradang dan itu mengganggu, karena prostat PSA itu kan prostat spesifik antigen ya. Dia tidak spesifik untuk mendeteksi kanker sebenarnya. Tapi dia mendeteksi segala aktivitas yang terjadi di prostat. Jadi bisa itu kadang-kadang habis, misalnya kalau tidak bisa buang air kecil, kita pasang kateter atau kita lakukan pemeriksaan colok dubur, itu bisa mempengaruhi nilai PSA juga. Jadi tidak spesifik, dan ya puji Tuhan Kak Seto di biopsi hasilnya jinak ya, Kak Seto ya. Alhamdulillah, puji Tuhan, jinak.
Tapi itu dikaitkan dengan usia, katanya. Ya. Ya, saya tahun ini sudah 70 tahun, jadi Iya. ya memang kebanyakan katanya pria ada masalah di prostatnya. begitu. Iya, betul. Betul Kak Seto. Di atas Baik, 60 tahun biasanya. Baik. Oke, singkat saja mungkin Kak Seto mungkin bisa memberikan pesan mungkin ke masyarakat Indonesia, khususnya kaum laki-laki agar lebih aware dengan prostatnya mungkin Kak Seto, silakan. Ya, baik. Untuk mungkin sesama sahabat-sahabat lansia, yang paling penting adalah selalu juga rajin konsultasi dengan dokter. Kemudian mohon, saya juga makanan saya sebetulnya saya cukup terjaga juga ya. Artinya saya Ya. sudah 10 tahun ini vegan. Jadi makan sayuran, buah-buahan, dan tahu tempe itu sudah jadi makanan biasa lah itu. Lalu juga gerak badan. Artinya gerak badan itu ya mungkin olahraga yang ringan, entah jalan kaki atau mungkin juga bekerja, masih menyapu, mengepel, saya juga lakukan supaya badan bergerak lah, jadi tidak statis, tidak diam ya. Baik. Kemudian juga mengurangi itu yang manis-manis yang saya selalu Wah, coba betul. lakukan, kopi pahit, teh pahit, dan sebagainya, air putih, dan seterusnya. Mungkin itu saya kira yang bisa kita lakukan. Demikian Mas Elgin. Oke, baik, terima kasih Kak Seto untuk waktunya. Semoga sehat terus dan selamat menjalankan kegiatan berikutnya. Dr. Johannes juga terima kasih Ya, terima untuk kasih, semua Mas informasi Elgin. yang diberikan. Mari, Kak Semoga Seto. Ya. kaum laki-laki di Indonesia ini semakin aware dengan prostatnya agar tidak terjadi masalah tentunya.